hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari rendahkan hati kita untuk Tuhan saat ini. Mari tinggalkan segala beban di pikiran kita, apapun itu. Izinkan Tuhan untuk masuk di dalam hati kita, masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, di dalam seluruh hidup kita. Mari bersama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari bersama-sama, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari sekali lagi dengan lebih sepenuh hati katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bersama-sama, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, kebaikanmu, kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih kami boleh memuliakan Allah seperti Engkau. Dan terlebih terima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Mari Tuhan Kau berkati kami lebih lagi di dalam firman-Mu. Izinkan kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami. Kami persembahkan Brother Alfon kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Kau curahkan segala yang ia perlukan. Dan izinkan dia untuk menyampaikan firman kepada kami semua. Firman yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Oke. Baik, Shalom. Bapak Ibu, Brother Sisters, sebentar saya coba sharing screen sebentar. Oke, baik. Bapak Ibu, Brother Sisters, jadi sore hari ini saya rindu untuk men-sharingkan permenungan yang akan kita sama-sama merenungkan tentang dosa. Ya, sekali lagi bahwa dosa adalah bukan suatu hal yang main-main, dalam arti bahwa dosa itu adalah hal yang serius, di mana dosa itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan yang seharusnya bagi kita adalah anak-anak Allah, kita sungguh-sungguh harus membenci dosa. Saya bersyukur sekali di sekolah tempat saya bekerja, ada semboyan, ada satu moto yang ada di dalam sekolah kami adalah mengasihi Tuhan melebihi apapun dan membenci dosa melebihi apapun. Dan itu menginspirasi saya untuk benar-benar sungguh belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dalam hidup saya, dan juga membenci dosa melebihi apapun yang ada di dalam hidup saya. Saya tahu bahwa saya bukan orang kudus, saya orang yang paling berdosa mungkin di muka bumi ini. Makanya saya banyak pengalaman di dalam dosa sehingga saya men-sharingkan bagaimana strategi dosa. Jadi pada sore hari ini saya coba men-sharingkan bagaimana kita mengenali strategi-strategi dosa iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Sebenarnya kalau kita berpikir ya, sebenarnya iblis tidak perlu bersusah-susah ya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Terkadang kita sendiri yang menjatuhkan diri ke dalam dosa, betul ya? Terkadang kita tanpa kita sadari kita itu menjatuhkan diri sendiri ke dalam dosa. Ya, kita sebenarnya sudah tahu apa sih sebenarnya menjadi kelemahan kita. Kita sudah tahu di mana kita lemah, di mana kita tidak kuat, tapi ternyata kita sendiri yang mencoba bermain-main di sekitar kelemahan kita itu. Sehingga setelah kita jatuh di dalam dosa, baru kita seakan-akan baru sadar bahwa kok saya sudah jatuh ya dalam dosa. Padahal sebelumnya kita tuh bermain-main di dalam dosa. Nah, saya akan coba men-sharingkan kurang lebih 5 strategi dosa. Bagaimana dosa bekerja di dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan cuma 5, banyak sekali. Tetapi ini 5 adalah hasil permenungan saya, di mana
saya belajar, karena saya katakan ya bahwa saya itu pengalaman di dalam dosa. Ya, jadi sebelum saya mengenali coba bagaimana dosa itu berusaha menjatuhkan kita manusia, iblis berusaha menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Baik, sebentar. Oke. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, firman Tuhan yang saya coba renungkan dan saya coba tangkap dengan apa yang saya bisa apa yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa kita itu harus cerdik. Cerdik berbicara soal kita harus tidak hanya berdoa saja, ya, tetapi kita juga harus cerdik, ya. Kita harus berpikir, kita harus mempelajari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita harus cerdik seperti ular, namun kita harus tetap tulus. Kita harus tetap sungguh-sungguh berfokus dan bersandar dan berharap kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ya, sekali lagi iblis itu mencari kelemahan kita. Begitu kita bermain-main di sekitar kelemahan kita, dia tinggal jorokin aja kita sedikit aja, maka kita akan dengan rela menjatuhkan diri kita ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, brother sisters, ada 5 kurang lebih yang akan saya sharingkan bagaimana cara dosa bekerja untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Pertama saya sebut dengan kebohongan yang memikat. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, ya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sekali lagi kalau kita membaca firman Tuhan, di sini iblis pertama kali bekerja di dunia ini adalah dengan cara berbohong. Ya, bagaimana dia memutarbalikkan firman Tuhan dari apa yang seharusnya benar, dia putarbalikkan menjadi seakan-akan tidak benar. Dan itu ternyata mempan bagi manusia. Dan sampai hari ini pun, strategi dari si iblis ini masih berlaku, masih terus. Ternyata kebohongan ini adalah suatu strategi yang sangat manjur. Kalau kita lihat bahwa anak-anak juga pun sekarang itu belajar bohong tidak ada yang ngajarin. Ya, mereka berbohong karena supaya untuk menutupi kesalahan mereka berbohong supaya mereka tidak dimarahin, mereka berbohong supaya segala sesuatu oke. Tetapi sekali lagi bahwa kebohongan ini adalah merupakan suatu tipu daya muslihat si iblis yang sebenarnya kita tahu, tetapi kita sering jatuh ke dalamnya. Salah satu cara kebohongan iblis bekerja dalam hidup kita, itu adalah dengan cara membawa kita ke dalam sebuah diskusi. Ya, saya mengatakan diskusi itu seperti begini, kita tahu kebenaran Tuhan, kita tahu kebenaran Allah, tapi kita masih membuka diskusi kepada iblis untuk memperdebatkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah benar, ya, itu adalah mutlak. Sebenarnya tidak perlu didiskusikan tentang benar atau salah. Tapi terkadang kita manusia sering membuka hati kita untuk berdiskusi tentang hal itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kejadian ini, di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Allah sudah berkata bahwa semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang satu itu. Ya,
Tetapi apa yang iblis lakukan adalah dia memutarbalikkan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa jangan makan semuanya, gitu ya, jangan dimakan. Nah, Hawa menyadari bahwa salah loh. Ular, kamu salah. Di sini itu semua kamu boleh makan, kecuali yang satu itu. Nah, Hawa berusaha untuk menjelaskan, meluruskan. Tetapi sekali lagi iblis berkata bahwa tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara sekalian, disinilah diskusi terjadi. Ya, bagaimana kebenaran mutlak Tuhan itu didiskusikan dengan si jahat. Sehingga apa yang sebenarnya sebuah kebenaran mutlak, sebuah ketaatan yang harusnya kita lakukan, ini kita membuka diri terhadap suatu kompromi. Ya, bagaimana kita membiarkan iblis berbicara di dalam kehidupan kita. Makanya pada saat kita berdiskusi, tiba-tiba di dalam pasal 3 ayat 6 berkata begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang di dalam kehidupan kita pun seperti gitu, ya. Banyak kebenaran-kebenaran mutlak Allah yang kita diskusikan, kita kondisikan, kita kita kompromikan, dan pada saat kita mulai mendiskusikan, kita mengkompromikan, itu membuat kita bisa seakan-akan kita melihat bahwa ternyata apa yang disodorkan oleh si jahat itu sedap kelihatannya, itu enak, itu benar, dan kita akan berusaha untuk melakukannya. Banyak hal, banyak contoh yang bisa kita coba pikirkan, ya, seperti contoh misalnya firman Tuhan berkata bahwa jangan kita mendendam, betul ya. Tetapi sekali lagi kalau kita melihat banyak sekali film-film, sinetron itu berbicara soal dendam. Saya cuma berpikir begini, kayaknya tanpa dendam film itu kayaknya kurang garam. Bener deh. Saya cuma berpikir itu, kalau tidak ada namanya dendam, kayaknya film itu tidak seru. Saya nggak tahu, brother sisters, saudara sekalian berpikir nggak seperti itu? Soalnya seandainya gini, ada satu film, tiba satu keluarga dibunuh, gitu ya. Tapi maksudnya keluarga dibunuh, tetapi dia memaafkan, gitu. Saya memaafkan kamu, selesai filmnya. Ya, selesai. Tidak seru banget, gitu. Nah, terkadang hal-hal seperti ini iblis pakai untuk menjerat kita, gitu. Film tidak seru tanpa ada dendam. Film tidak seru tanpa ada pembunuhan. Film tidak seru tanpa ada benci-membenci. Film tidak akan seru tanpa ada selingkuh. Dan banyak hal yang sebenarnya iblis mencoba berdiskusi dengan kita. Iblis mencoba membohongi pikiran kita. Iblis mencoba memutarbalikkan pikiran kita supaya kita melakukan apa yang dia mau. Ya, saya sering sekali berbicara tentang Robin Hood. Ya, mencuri itu dosa. Tetapi banyak orang berpikir dan menyetujui tindakan Robin Hood, mencuri untuk suatu perbuatan menolong sesama manusia. Ya, sekali lagi kalau kita berpikir bahwa mencuri itu adalah dosa, ya tetap dosa. Ya, menolong orang lain bukan caranya mencuri. Dan tetapi kenapa banyak itu disodorkan di dalam kehidupan kita, itu sampai kita berpikir bahwa oke lah, ada namanya dosa putih, ada namanya dosa hitam, betul ya? Ada dendam putih, dendam hitam, ya, ular putih, ular hitam. Oke lah. Jadi yang saya maksudkan adalah bagaimana iblis berusaha memutarbalikkan di dalam kehidupan kita sehingga tanpa kita sadar kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, strategi kita pertama adalah berdoa. Tentu kita harus berdoa dan baca kitab suci dan kebenarannya, dan memegang kuat-kuat kebenaran Tuhan sebagai suatu hal yang mutlak. Jangan membuka diri terhadap diskusi dengan jahat, karena begitu kita berdiskusi dengan si jahat, si jahat itu disebut ular paling licik, ya. Tidak ada manusia yang mungkin bisa mengalahkan kelicikannya. Makanya saya percaya bahwa jangan berdiskusi dengan iblis, tetapi mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang mutlak di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidur siang. Nah, ini berbicara soal David dan Batseba. Saya percaya, Daud dan Batseba. Saya percaya bahwa teman-teman di komunitas sudah sangat tahu cerita ini, ya. Bagaimana
bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa. Tapi nggak apa-apa, coba mari kita baca firman Tuhan yang mengandung menceritakan tentang pergumulan dari Daud ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Dari satu sumber yang saya pernah dengar bahwa semestinya pada saat zaman raja-raja berperang, seluruh raja akan berperang, ya. Semestinya termasuk Daud pun ikut berperang, turun ke medan peperangan. Tetapi saat itu Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang berusaha memperindah ya kisah ini ya. Dikatakan bahwa saat itu Daud lagi tidur siang. Ya, dia lagi santai-santai di istananya. Dan ketika dia baru bangun tidur siang, baru bangun bobo siang, tiba-tiba dia lagi jalan di atas sotoh istana. Sotoh istana itu kurang lebih seperti balkon, gitu ya. Dan pada saat itu dia berjalan dan kemudian dia melihat seorang wanita mandi. Saya membayangkan yang pasti sotoh istana pasti tinggi, betul ya, pasti tinggi di atas, dan kamar mandi rakyat itu mungkin terbuka, mungkin mandi di sungai gitu ya. Jadi dia melihat bahwa ternyata ada wanita sedang mandi, dan begitu dia melihat dan dia ternyata wanita itu cantik ya, elok rupanya. Saya membayangkan saat itu Daud terkesan, Daud merasa tertarik dengan wanita itu. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya mestinya Daud tahu ya, Daud tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi Daud kompromi dengan hal itu. Dia mungkin nih, saya berpikir, mungkin dia berpikir begini, ngobrol doang nggak apa-apa dengan wanita ini, ngobrol aja, nggak ngapa-ngapain, ngobrol aja gitu. Jadi akhirnya Daud berpikir, ya sudah, dia suruh orang untuk memanggil wanita itu, dan wanita itu datang padanya, dan akhirnya mereka ngobrol sambil ngopi, ya kurang lebih seperti itu. Sambil ngopi, ternyata mereka kenalan, dan itu adalah Batsheba, dan mungkin ya, ini sekarang ini mungkin, Batsheba ngeluh, iya nih Raja, sepi ya, suami saya berperang, mungkin udah berbulan-bulan tidak pulang, sepi juga. Nah, mungkin saat itu Daud sebagai raja merasa bahwa dia harus mengayomi rakyatnya, dia harus melindungi rakyatnya. Akhirnya ya terjadilah curhat di situ ya. Dari curhat kemudian akhirnya terjadilah dosa yang kita tahu bersama. Nah, saya ingin katakan tidur siang itu bukan dosa, tetapi yang saya ingin maksudkan adalah tidak tahu mau ngapain. Pada saat Raja Daud bangun tidur siang, dia tidak tahu mau ngapain, makanya dia sambil jalan-jalan di atas suatu istana gitu ya. Tidak tahu mau ngapain, sebenarnya itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Pernah mungkin kita mengalami ya, at least mungkin saya mengalami gitu ya. Bangun tidur waktu itu pada saat kuliah, nggak ada kuliah. Jadi kuliah saya semua malam, saya nggak bekerja. Jadi bangun tidur siang, nggak tahu mau ngapain. Karena nggak tahu mau ngapain, apa yang dilakukan? Bukalah komputer, gitu ya. Buka komputer juga nggak tahu mau ngapain. Mau ngapain ya, saya belajar malas, mau research malas dan segala macam. Dan akhirnya apa? Coba ketik masuk sana, browsing sana sini, tiba-tiba ada satu pop-up, ya. Pop-up klik. Tulisannya klik nih, gitu ya. Karena penasaran nggak tahu mau ngapain, akhirnya saya klik juga. Dan ternyata di dalam situs-situs itu akhirnya tanpa saya sadar, bohong juga sih tanpa saya sadar ya, tanpa saya bisa cegah, akhirnya saya masuk ke dalam situs-situs porno dan saya menikmati situs-situs porno dan tanpa sadar saya jatuh ke dalamnya. Ya, karena apa? Karena berawal dari saya nggak tahu mau ngapain. Saya nggak tahu kalau wanita seperti apa ya. Mungkin pada saat dia bangun tidur siang, kemudian dia berpikir mau ngapain ya. Nah, akhirnya, saya telepon teman deh, mungkin dia ada kabar baru gitu. Dan begitu telepon teman, ternyata temannya juga nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ketemulah ya, gayung bersambut,
dan akhirnya mereka mulai ngobrol asik, akhirnya lama-lama menjadi gosip. Ya, menjadi gosip dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, brother sister, ini adalah strategi yang sebenarnya halus ya, tipu daya muslihat si iblis yang halus. Tetapi kita harus benar-benar sungguh menyadari bahwa tidak tahu mau ngapain, itu sungguh-sungguh kita harus peka dengan hal itu. Karena tanpa sadar kita sering bukannya berpikir, wah saya nggak tahu mau ngapain nih, saya mau berdoa. Kayaknya nggak bakal kayak begitu deh. Tetapi rasanya kalau begitu, saya berpikir, wah saya nggak tahu mau ngapain nih. Akhirnya biasanya kita akan mencoba sesuatu hal-hal yang asik biasanya, dan kemudian tanpa sadar iblis akan menuntun kita lebih jauh lagi, dan akhirnya kita masuk ke dalam jebakan si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari sungguh bahwa di dalam hari-hari kita, apalagi mungkin di dalam masa pandemi ini, puji Tuhan sekarang sudah mulai bukan PSBB lagi ya, sudah mulai beralih. Kita sudah mulai bisa bekerja lagi, puji Tuhan bahwa kita sudah mulai aktif lagi. Tetapi kalau kita tidak tahu mau ngapain, itu yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Makanya strategi kita adalah lakukan aktivitas yang positif. Jadi jangan biarkan ada waktu-waktu kosong, maksud saya bukan waktu-waktu yang kita tidak tahu mau ngapain. Ya, pada saat kita merasa bahwa waktu kita luang, cobalah membaca, cobalah menonton film-film yang berguna. Jangan malah film-film yang menggoda, ya, tetapi berguna di dalam kehidupan kita, maka saya percaya itu akan menjauhkan kita atau menghindari kita jatuh di dalam dosa. Baik, itu strategi yang kedua, waktu saya singkat, kemudian masuk ke strategi yang ketiga, brothers sisters, dosa itu menuntun dosa yang lain. Ini bacaannya panjang, 2 Samuel 11 ayat 5-17. Saya tidak akan bacakan ayat ini, tapi kita semua tahu bahwa bagaimana dari Batsheba hamil, kemudian Daud berusaha menutupi hal itu, memanggil pulang suaminya Uria. Kemudian Uria disuruh tidur sama Batsheba supaya, ya maksudnya anak itu anaknya Batsheba gitu kan, anaknya Uria. Tetapi ternyata Het itu orang yang setia. Dia berpikir bahwa Uria itu orang yang setia. Dia berpikir bahwa masa saya senang-senang tidur sama istri saya, sedangkan pasukan saya di luar sana berperang mati-matian. Akhirnya dia nggak pulang, ya, brothers sisters, dia nggak pulang dan dia tidur di istana. Dan akhirnya karena Raja Daud sudah nggak tahu maksudnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, akhirnya dia mempunyai rencana untuk membunuh Uria orang Het itu. Dan akhirnya Daud kembali jatuh ke dalam dosa pembunuhan. Nah, kalau kita lihat runtutan dari cara kerja dosa, dia akan menuntun kita dari satu dosa ke dosa yang lain. Supaya kita menutupi dosa ini, biasanya iblis akan menuntun kita untuk melakukan dosa yang lain, supaya dosa yang sebelumnya tertutupi. Dan sebenarnya ini yang membuat kita akhirnya seakan-akan menggali lubang yang lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa kita sadar bahwa kita ternyata sudah ada di dalam dasar dari lubang kehancuran kita. Nah, brothers sisters, dosa menuntun kita kepada dosa yang lain. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, bertobatlah dan larilah dari dosa. Jadi dosa itu harus di-cut, dosa itu harus dibawa kepada terang firman Tuhan. Dosa itu jangan dibiarkan itu berada di dalam gelap, ya, karena dosa yang berada di dalam gelap itu akan menggerogoti dan akhirnya akan membuat kita melakukan dosa yang sama. Kalau kita tidak membawa dosa itu kepada terang firman Tuhan, maka di dalam hati kita terkadang kita berpikir begini, wah satu kali lagi deh, wah ini kayaknya nggak ada masalah apa-apa nih, kayaknya tidak efek apa-apa, nggak apa-apa nih satu kali lagi, dan akhirnya tanpa kita sadar kita jatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Oke, itu strategi iblis yang ketiga. Strategi iblis yang keempat yang disebut dengan not close enough, ya, tidak cukup dekat. Pengalaman saya ke puncak waktu pertama kali naik mobil, bawa mobil sendiri. Saya bawa mobil sendiri dan sudah janjian dengan teman-teman, ayo kita konvoy, ya. Jadi akhirnya kita konvoy karena saya baru belajar bawa mobil. Akhirnya teman-teman bilang, kamu paling belakang deh supaya kamu bisa ngeliatin kita gitu. Jadi kamu kamu tidak terlalu lambat, jadi tidak menghalangi yang lain. Saya oke dengan hal itu. Dan akhirnya kita pun konvoy masuk ke jalan tol, dan di dalam jalan tol awal mulanya semua berjalan lancar, ya, tidak apa-apa. Saya enjoy sekali membawa mobil ke puncak lewat jalan tol.
Sampai satu saat tiba-tiba di antara konvoi kita, tiba-tiba ada sebuah mobil masuk di tengah-tengah saya dengan antara saya dan teman saya di depan saya. Saya berpikir begini, wah nggak apa-apa, cuman satu ini doang, nggak masalah, saya masih bisa melihat mobil di depan saya, mobil teman saya ada di depannya gitu. Saya merasa bahwa it's okay gitu. Tetapi masalah terus berlanjut, ternyata mobil di depan saya itu ngerem, sehingga ada lagi mobil yang masuk di depannya, sehingga antara saya dan teman saya terpisahkan dua mobil, dan tanpa saya bisa cegah itu terjadi berulang-ulang, sehingga akhirnya mobil banyak masuk di antara kita, di antara kami, dan akhirnya saya kehilangan mereka. Akhirnya saya harus suruh mereka saya telepon mereka dan saya bilang tunggu, saya ketinggalan. Dan akhirnya mereka menunggu saya dan akhirnya saya ketemu mereka kembali dan akhirnya kita kembali ke puncak bersama-sama. Insight dari cerita ini adalah begini. Terkadang dosa itu membuat dosa itu datang dari ketidakdekatan kita dengan Tuhan. Ya. Gampang sekali bagi iblis atau bagi dosa itu masuk pada saat kita tidak dekat dengan Tuhan. Gampang sekali, mudah sekali. Oleh karena itu, karena apa? Karena kita merasa bahwa kita oke dengan hal itu. Kita merasa pada saat kita sudah mulai tidak berdoa, kita mulai merasa biasa dengan hal itu. Dan tanpa kita sadar, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, kemudian fokus kita tidak lagi kepada firman-Nya. Akhirnya tanpa kita sadar, kita sudah mulai kompromi dengan hal-hal duniawi. Kita mulai kompromi dengan dosa-dosa. Sehingga tanpa kita sadar, kedekatan kita dengan Tuhan sudah semakin lama, semakin renggang, dan mulai dipisahkan oleh dosa yang ada di antara saya dengan Tuhan. Nah, brothers sisters, bagaimana cara mengatasi hal ini? Pertama adalah mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Dekat dengan Tuhan, close, ya, berdoa terus kepada Tuhan, berdoa setiap hari, dan jangan biarkan kita tidak berdoa. Karena begini, kecenderungan, ini pengalaman saya nih, kecenderungan saya kalau saya tidak berdoa hari ini, besok biasanya saya juga tidak akan berdoa. Kalau besok saya tidak berdoa, biasanya kecenderungan selanjutnya adalah saya tidak akan berdoa lagi. Dan itu akan membuat saya makin lama makin jauh dengan Tuhan. Itu kecenderungan saya. Sehingga akhirnya mudah bagi dosa untuk masuk ke dalam hidup saya dan menjatuhkan saya ke dalam dosa. Nah, brothers sisters, ini adalah strategi yang terakhir, ya, yang saya sebut dengan gandum dan ilalang. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Brothers sisters, firman Tuhan berkata bahwa di mana dosa-dosa bertambah, ya, dosa bertambah, di situ kasih karunia-Ku juga bertambah. Di sini saya belajar dari perikop ini bahwa kebaikan dan kejahatan itu biasanya bertumbuh bersama, ya. Makanya Tuhan bilang nggak usah dicabut, ya, nanti akan tercabut juga gandumnya. Jadi biarkan tumbuh bersama, gitu. Di dalam perenungan saya tentang dosa, terkadang begini, setiap keinginan saya berbuat baik, biasanya di samping keinginan itu pasti ada juga keinginan untuk tidak melakukan yang baik itu. Tangkap yang maksud saya. Kayak malaikat putih dan malaikat merah itu loh. Ya, selalu ada. Jadi pada saat saya ingin berbuat baik, pasti selalu ada saja keinginan untuk tidak berbuat baik. Seperti contoh misalnya, suatu hari saya ingin bilang, wah saya mau doa pagi nih. Saya bangun jam 5, saya mau berdoa pagi. Nah, begitu saya sudah berjanji begitu, jam
5 kurang, beker bunyi, ya. Dan kemudian saya terbangun. Begitu saya bangun, ternyata hujan. Ternyata hujan dan saya berpikir gini, aduh, dingin nih, enak nih kayaknya untuk tidur lagi gitu. Atau saya berpikir gini, 10 menit lagi, gitu ya, 10 menit lagi, 15 menit lagi, akhirnya saya tarik selimut dan saya tidur lagi dan akhirnya saya nggak berdoa. Saya bangun siang dan buru-buru dan akhirnya saya nggak berdoa. Nah, tangkap nggak maksud saya, brothers sisters ya? Jadi setiap kali kita ingin berbuat baik, selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan untuk tidak berbuat baik. Misalnya contoh nih, contoh lagi ya, saya itu suka agenda ya, karena apa namanya, saya merasa saya suka, saya koleksi agenda deh, intinya gitu. Sehingga satu hari saya menyadari bahwa wah saya nggak boleh begini nih, karena apa namanya, ya saya beli barang akhirnya saya nggak pakai, saya numpuk aja gitu. Nah akhirnya sampai satu saat saya bertekad saya tidak akan beli agenda lagi. Nah akhirnya sampailah satu hari saya dan anak-anak Jessica pergi ke Gramedia. Saya tahu janji saya bahwa saya nggak boleh beli agenda. Nah, tetapi namanya juga ya orang menjatuhkan diri ke dalam pencobaan. Saya cuma berpikir begini, saya nggak akan beli agenda, saya tidak akan beli agenda. Tapi lihat, boleh dong, ya, lihat doang, lihat. Saya nggak beli, lihat doang. Akhirnya saya masuk ke dalam area apa itu namanya, stationery ya, stationery. Di situ saya melihat agenda-agenda. Waduh, saya berpikir ini agenda bagus banget ya. Kok sudah lengkap dengan ada kalkulatornya. Wah, sudah ada sisipan untuk HP-nya. Wah, pokoknya hal itu menarik saya. Sangat menarik saya. Di sisi satu, saya punya pilihan untuk saya tidak mau beli agenda lagi. Sisi lain, ada pilihan. Itu kan baru. Kamu belum punya. Kelihatannya kalau kamu pakai, keren. Keren. Dan akhirnya apa? Brothers sisters tahu kejadian akhirnya saya beli agenda lagi. Gitu ya. Beli agenda lagi. Dan begitu setelah saya beli agenda, bayar, kemudian saya menyesal, Tuhan, saya beli agenda lagi gitu. Nah, selalu ada pilihan, ya, pilihan bagi kita untuk antara kita mau berbuat baik, mau berbuat benar, dan selalu ada iblis atau si jahat menaruh pilihan lain supaya kita tidak berbuat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, brothers sisters, apa yang harus kita lakukan untuk hal itu? Tentu kita say no to sin, ya. Intinya begini, hilangkan pilihan itu. Maksud saya secara ekstrim, jangan biarkan pilihan itu tumbuh di dalam hatimu. Kalau kamu tahu bahwa ada mulai tumbuh pilihan untuk tidak berbuat yang benar, cabut ya, segera. Maksud saya jangan pikirkan pilihan itu. Kita harus strict dengan kebenaran Tuhan. Kita harus strict dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa itu akan membantu kita untuk tetap setia, ya, untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk tetap kita melakukan apa yang benar di matanya, sehingga dengan demikian kita bisa belajar, kita bisa berjuang, ya, supaya kita bisa lepas dari cengkraman iblis, kita bisa lepas dari strategi si jahat untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, demikian brothers and sisters, ada kurang lebih 5 yang saya renungkan, ya, strategi dosa yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Adalah supaya kita bisa mengenal, ya, kita bisa mengenal, ya, cara dosa bekerja gitu. Cara bagaimana dia berusaha menjatuhkan kita dari kebohongannya, dari nggak tahu mau ngapainnya. Kemudian juga dari kita tahu bahwa kita harus segera bertobat, ya, pada saat berdosa, dan jangan menyembunyikan dosa. Kemudian jangan jauh daripada Tuhan, dan juga say no, ya, saklek, buang pilihan yang membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Demikian brothers and sisters apa yang bisa saya sampaikan. Semoga perenungan ini bisa membantu kita untuk terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, untuk supaya kita terhindar dari pencobaan dan kita tetap bisa mengikuti Tuhan dan hidup di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk sore hari ini. Kami bersama-sama termasuk hamba-Mu kembali diingatkan betapa dosa itu bisa menghancurkan diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan,
kami bersyukur bahwa kami belajar untuk mengenali ya, bagaimana cara dosa bekerja di dalam kehidupan kami. Dosa berusaha untuk menjatuhkan kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Dan izinkan kami untuk mengenal cara-cara tersebut dan kami bisa lebih waspada. Kami bisa lebih berjaga-jaga setiap hari supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, kami tidak jatuh ke dalam dosa, tapi kami tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Sekali terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Dan Bapa di surga, kami lanjutkan dengan doa-doa permohonan